Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, saat ini kita akan membahas tentang pertanyaan minggu lalu, yaitu bagaimana caranya agar hati nurani Anda dapat dibersihkan menurut perjanjian baru. Saudara, sebelum kita akan membahasnya lebih dalam, mari kita satu dalam doa. Aba ya Bapa, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Bapa, pada saat ini kami akan mau mendengar firman-Mu dan memberitakan kebenaran-Mu. Biarlah Bapa menyertai acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kepada-Mu. Amin. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebelum kita akan membahasnya, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat ke-47 dan Kisah Rasul 2:38. Dalam Lukas 24:47 dikatakan begini, saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kemudian saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 dikatakan begini, saudara. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima anugerah yaitu karunia Roh Kudus. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita pada saat ini adalah tanpa dikuburkan ke dalam air, hati nurani manusia tidak bisa dibersihkan. Itu poin pertama. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, ya, tujuan daripada kita membahas tema ini adalah supaya kita mengerti bahwa di dalam firman Tuhan diperintahkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, kita harus dikuburkan ke dalam air, bukan dipersik, saudara. Karena dipersik itu bukan perintah Allah, tapi adalah perintah manusia. Dan tujuannya agar kita mengerti bahwa tanpa kita dikuburkan, maka kita tidak memiliki pengharapan. Saudara, mari kita membahas bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar hati nurani Anda dapat dibersihkan melalui perjanjian baru. Saudara, bagaimana perjanjian baru menjelaskan ini? Saudara, pertama adalah bagaimana caranya perjanjian baru menjelaskan ke Anda bahwa agar hati nurani Anda itu dapat dibersihkan, yaitu pertama, saudara, kita melihat tentang utusan Allah pada Yesus. Saudara, dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-14 dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa firman menjadi manusia, yang dalam bahasa Yunani, saudara, adalah logos, yaitu keadaan Allah turun menjadi manusia. Itu logosar, firman menjadi daging, firman menjadi badan. Itu bahasa Yunani-nya, saudara. Nah, kemudian saudara, apa tujuannya firman itu harus menjadi daging? Tujuannya adalah kegenapan nubuatan Kejadian 3 ayat ke-15, di mana benih perempuan itu akan menemukan kepala daripada ular itu. Dan benih perempuan ini adalah Yesus Kristus, dan caranya Allah bermanifestasi dalam kehidupan rencana kekal Allah dalam dunia ini, yaitu Dia harus mengutus Yesus, yaitu firman menjadi manusia, yaitu logos itu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, dalam Matius 28 ayat 19 itu perintah Allah kepada Yesus, sebagaimana Rasul Yohanes jelaskan dalam Yohanes 12 ayat 49 bahwa apa yang aku beritakan itu adalah pesan dari Bapa, dan pesan dari Bapa itu apa yang Dia katakan itulah yang aku tuturkan. Ayat ke-50, saudara, dalam Yohanes 12 ayat ke-50 dikatakan bahwa apa yang Allah pesan kepada Yesus adalah hidup yang kekal. Nah, saudara, kemudian Yesus memerintahkan kepada para rasulnya dalam Matius 28 ayat 19, di mana pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa jadi muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, kata baptis di situ bukan idenya Yesus, tapi adalah idenya Allah. Itu dari bahasa aslinya baptisontes. Nah, kemudian saudara, dalam Markus 16 ayat ke-16 itu Yesus pesan kepada para rasul, itu dikatakan pergilah ke seluruhnya. Ayat ke-15, beritakanlah Injil, dan barang siapa yang percaya dan baptis akan diselamatkan. Saudara, kata baptis di situ dalam Markus 16 ayat ke-16 itu bahasa Yunani-nya adalah baptistes, bukan rantiso, bukan persik, bukan pembersihan, atau bukan juga erantismenos atau rerantismenos, bukan, saudara, tapi adalah baptistes. Saudara, bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana
hati nurani Anda menurut Alkitab itu supaya dibersihkan harus terjadi bukan di luar air, tetapi adalah di dalam air. Bagaimana kita tahu bahwa itu harus di dalam air? Saudara, dijelaskan oleh Kolose 2 ayat ke-12 Kolose 2 ayat ke-12, saudara, bahwa kita dikuburkan di dalam baptisan itu. Dan di dalam baptisan itu dijelaskan oleh Ibrani 9 ayat ke-14 bahwa kuasa Allah bekerja di dalam air itu. Untuk apa, saudara? Membersihkan. Itulah sebabnya kata membersihkan dalam Ibrani 9 ayat ke-14 itu dikatakan, saudara, kata rizo. Ya, kata rijei dalam bahasa Yunani, akar katanya dari kata rizo, yang artinya membersihkan, mencuci, mentahirkan, dan menyatakan halal, saudara. Kemudian saudara, dengan hati nurani, ya, hati nurani bahasa Yunani adalah sunedesin. Sunedesin adalah bahasa Inggrisnya, ya, adalah conscience, yang artinya conscience itu adalah suara hati, ya, kata hati, hati nurani. Kemudian saudara, sunedesin dalam pengertian Indonesia adalah kesadaran, kepekaan hati nurani. Nah saudara, kepekaan hati nurani, concerns ini itu harus dibersihkan. Tetapi dibersihkan dengan apa? Bukan melalui air itu, saudara, tetapi dijelaskan dalam Ibrani 9:14, dijelaskan bahwa hati nurani manusia dibersihkan melalui darah Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Allah atau yang kekal, roh yang kekal itu, yaitu Roh Kudus, itu terjadi di dalam air, ya. Ya, dalam bahasa yang dalam bahasa Indonesia adalah dikuburkan ke dalam air. Selagi manusia tidak dikuburkan ke dalam air, saudara, dia tidak akan masuk dalam rencana kekal Allah, dan dia tidak bisa menjadi umat pilihan Allah. Apa sebab? Karena Alkitab bicara seperti itu. Semoga dengan pelajaran ini, saudara, banyak pengajar Alkitab tidak berani mengungkapkan rahasia yang ratusan tahun yang lalu, yang sampai hari ini ribuan tahun yang lalu, hingga pada saat ini, saudara, tidak diungkapkan rahasia kebenaran ini. Itulah sebabnya kalau seorang pengajar Alkitab, kalau dia menguasai bahasa asli, itu banyak rahasia yang dia ungkapkan dalam bahasa aslinya, dan itu harus diberitakan kepada semua manusia agar ilmu itu tertransfer kepada umat manusia, dan dengan ilmu itu manusia dapat diselamatkan. Yaitu apa? Ilmu rohani. Amsal 1:7, takut akan Tuhan Allah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami dapat mempraktekannya agar kami, hati nurani kami dapat dibersihkan di dalam air sesuai firman-Mu dan perintah firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 42 42 9873. Tuhan